Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Marginingsi MBA selaku reviewer kelompok 25 dan Ibu Iswandayani MSI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 25. Perkenalkan, nama saya Yumi Haria, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Izinkan saya untuk memaparkan hasil pengabdian saya dengan judul Peran Generasi Z dalam Penguatan Ekonomi Kreatif. Adapun pembahasannya akan nanti saya bahas terkait dengan latar belakang masalah, metode pelaksanaan, hasil pelaksanaan, serta kesimpulan. Adapun yang melatar belakangi pengabdian ini adalah ekonomi kreatif merupakan aktivitas dalam bidang ekonomi yang memfokuskan terhadap daya tangkap dalam berpikir untuk mendapatkan hal yang bersifat ekonomis. Sedangkan generasi Z atau Net Generation merupakan generasi yang lahir berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Generasi Z saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Terbukti data hasil sensus penduduk yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia berjumlah 273 juta, sebagian besar berasal dari generasi Z. Bisa dilihat di tabel bahwa generasi Z menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 76.276.200 jiwa dengan persentase sebesar 27,94%. Adanya jumlah generasi Z ini menjadikan peluang sebagai penguatan ekonomi kreatif. Namun kurangnya literasi ekonomi kreatif terhadap generasi Z sehingga berdampak pada kurangnya kreativitas dalam mengembangkan suatu usaha. Salah satunya adalah generasi Z di Desa Sukarukun. Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 27.900 hektar dengan jumlah penduduk 15.337 jiwa. Oleh karena itu, saya mengambil pengabdian terkait tentang peran generasi Z terhadap penguatan ekonomi kreatif. Adapun metode pelaksanaan yang saya gunakan yaitu metode pendidikan masyarakat berupa sosialisasi, edukasi, pelatihan, serta pendampingan. Kemudian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap evaluasi. Adapun kegiatan KKN ini terbagi menjadi 2, yaitu terdapat kegiatan wajib KKN yang terkait tentang edukasi mengenai stop kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan. Kemudian kegiatan pilihan terkait tentang kaprodian terkait dengan ekonomi kreatif. Adapun pelaksanaan kegiatan KKN saya yang pertama melakukan tahap persiapan, di mana tahapan ini yaitu melakukan perizinan kepada Ketua RT 6 Desa Sukarukun yaitu Bapak Herman. Kemudian melaksanakan kegiatan pertama terkait ekonomi kreatif sejak dini dengan belajar handicraft pada tanggal 22 Februari 2022. Lalu kegiatan kedua berupa pelatihan fotografi produk dan pendampingan dalam pengemasan dan pemasaran produk yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022, dan pada malam harinya kegiatan ketiga yaitu Kencanmi, kenalan dan bincang ekonomi kreatif. Adapun kegiatan pertama terkait ekonomi kreatif sejak dini dengan belajar handicraft ini, saya memberikan materi terkait ekonomi kreatif dan belajar membuat kerajinan tangan handicraft berupa tempat pensil, yang mana bahan-bahan handicraft ini sangat mudah ditemukan, dengan tujuan agar generasi Z mampu mengetahui wawasan terkait ekonomi kreatif, berani dan mampu mengembangkan kreativitas, membantu dalam meningkatkan perekonomian bagi generasi Z yang ingin berwirausaha, dan meningkatkan peran aktif generasi Z agar tetap produktif di tengah masa pandemi COVID-19 dengan membuat kerajinan tangan atau handicraft berupa tempat pensil ini. Kegiatan KKN yang kedua yaitu pelatihan fotografi produk serta pendampingan dalam pengemasan dan pemasaran produk. Pelatihan fotografi produk ini menggunakan aplikasi Fotorum, di mana aplikasi ini untuk mengedit foto menjadi gambar yang berkualitas karena tersedia fitur-fitur template foto yang sangat menarik. Tujuannya untuk memberikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fotografi produk bagi para generasi Z. Selanjutnya, pendampingan dalam pengemasan dan pemasaran produk.
Pada kegiatan ini terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama membuat nama dan logo produk dengan nama produk Genzi Cash. Tahap kedua menentukan harga pokok penjualan, di mana untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang nanti akan didapat. Tahap ketiga melakukan pengemasan produk, di mana pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari kotor dan kerusakan, serta adanya pengemasan yang bagus membuat tampilan produk menarik pada saat diterima oleh konsumen. Tahap keempat adalah pembuatan WhatsApp bisnis, Linktree, dan akun Instagram serta TikTok. Dan tahap kelima adalah pendampingan pemasaran melalui media sosial berupa WhatsApp bisnis, Instagram, dan TikTok yang nantinya untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian. Lalu kegiatan yang ketiga adalah Kencanmi, kenalan dan bincang ekonomi kreatif, di mana kegiatan ini juga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama membuat poster Kencanmi yang disebarluaskan di story WhatsApp dan story Instagram dengan tujuan supaya para pengguna WhatsApp dan Instagram mengetahui adanya kegiatan Kencanmi ini. Lalu yang kedua, pelaksanaan Kencanmi, kenalan dan bincang seputar ekonomi kreatif dengan live Instagram. Dan yang ketiga adalah rangkuman video kreatif terkait tentang ekonomi kreatif. Setelah pelaksanaan kegiatan KKN terlaksana, selanjutnya adalah tahap evaluasi, di mana evaluasi ini dilaksanakan melalui diskusi secara intensif dengan seluruh peserta. Hasil evaluasi menyatakan para peserta sangat puas dalam mengikuti kegiatan ini. Keberhasilan dari kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan Ketua RT 6, yaitu Bapak Herman, yang sudah menyetujui kegiatan ini berlangsung, serta masyarakat, terutama para generasi Z Desa Sukarukun yang sudah berpartisipasi terselenggaranya program ini. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dengan diskusi secara langsung. Berdasarkan kegiatan peran generasi Z dalam penguatan ekonomi kreatif di Desa Sukarukun, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak, yaitu meningkatnya wawasan terkait ekonomi kreatif. Para generasi Z dapat membuat produk tentang ekonomi kreatif dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, dengan membuat kerajinan tangan berupa tempat pensil yang dapat bernilai ekonomis, kemudian mendesain foto produk supaya tampilannya lebih menarik menggunakan aplikasi Photoroom, dan melakukan pengemasan produk dan memasarkannya melalui media sosial. Adanya beberapa kegiatan ini menjadi salah satu langkah dalam penguatan ekonomi kreatif bagi para generasi Z yang ingin menjadi pelaku usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.